Tes. Jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama saya Rudy Arasanata dengan PMD 457051011. Dan kali ini saya akan ngejelasin tentang pertemuan kedua machine learning, yaitu a priori dan juga effect growth. Mungkin kita akan langsung masuk aja ke praktikum ya. Untuk gambaran umum sendiri itu adalah association analysis itu merupakan salah satu metode dalam machine learning yang berfokus pada eksplorasi data dan hubungan atau asosiasi antara item dan dalam sebuah dataset. Kemudian untuk capaian pembelajaran kali itu kita bakalan mencoba untuk memahami konsep dasar association analysis dan peran dalam eksplorasi data, menjelaskan prinsip kerja algoritma, kemudian juga menghitung nilai support, confidence dan bentukan aturan atau asosiasi dari satu dataset. Kemudian menerapkan algoritma a priori dan effect growth untuk menganalisis pola hubungan antara item. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi perbandingan kelebihan dan kekurangan a priori dan effect growth pada karakteristik dataset. Nah, jadi untuk definisinya sendiri itu seperti yang saya jelasin di atas tadi, association analysis itu merupakan suatu analisis pendekatan eksplorasi data untuk menemukan asosiasi antara suatu kombinasi item dengan kombinasi item lainnya. Kemudian untuk algoritma a priori sendiri itu adalah metode untuk mencari kombinasi barang yang paling sering muncul dalam transaksi. Jadi dia tuh cara kerja itu buat bakalan nyari frekuensi per item set, kemudian juga ngegunain minimum support sebagai batasan suatu kombinasi, kemudian juga itu mungkin kita bakal langsung masuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk kelebihan a priori itu adalah mudah dipahami dan juga diimplementasikan, cocok untuk dataset sedang sampai kecil, kemudian juga membantu menemukan pola untuk strategi bisnis. Dan untuk kekurangannya sendiri adalah lambat untuk dataset besar, membutuhkan memori besar, dan kurang cocok untuk ini. Mungkin kita masuk langsung aja ke contoh soalnya biar lebih enak. Langsung masuk aja ke contoh soal. Oh, ini dulu aja kalau enggak. Jadi kita bakalan ngebahas dulu tentang masing-masing atributnya apa aja atau yang harus di notice di sini. Jadi terminologi di association analysis dan algoritma a priori itu adalah ini. Kita bisa ngeliat ada support dengan lambang S kecil, itu adalah ukuran seberapa sering suatu item atau dataset muncul. Dan untuk menghitungnya itu adalah support sama dengan N, total ini dibagi N total transaksi, confidence, kemudian item set, dan ini. Kalau item set itu adalah kumpulan data dari item yang terdapat pada suatu item transaksi dalam konteks a priori, setiap transaksi dalam dataset. Mungkin kita masuk langsung aja ke ini, ke soalnya, karena lumayan panjang juga. Jadi, oh ini kalau kita ngomong dulu. Kemudian sekarang itu kita ngebahas tentang algoritma effect growth. Itu adalah algoritma yang mencari kombinasi item yang paling sering muncul dalam transaksi seperti a priori. Kelebihannya itu lebih cepat dari a priori, lebih hemat memori, dan cocok untuk dataset besar. Untuk kekurangan itu dia lebih kompleks, namun implementasinya juga lebih sulit dibanding a priori. Kemudian terminologi dalam algoritma effect growth itu ada FP3, ada header table, prefix, suffix, conditional pattern base, conditional FA3, required item set, dan lain-lain. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke bagian studi kasusnya. Jadi itu di sini tuh ada studi kasus tentang ini. Ada dataset 8 apa? Total ada 8 dataset. Ada satu dataset yang berisi 8 ini ID transaksi. Nah, itu tuh persyaratan minimal itu ada 25% support dan juga minimum confidence 60%. Jadi kita masuk ke bagian langkah satu atau apa item pertama. Jadi item itu bakalan langsung dipisah satu persatu. Yang ada di sini ada barang apa aja, kemudian juga dihitung countnya. Countnya itu kita ngitung dari total kemunculan di sininya, kemudian support tuh dihitung dari total count dibagi total transaksi ada berapa, 8 kali. Nah, kemudian setelah didapatkan hasilnya, kita ini bisa ngeliat untuk dataset si ini kan tadi minimalnya tuh 25% support, sementara ini pas lagi gini cuma 12%, jadi dia kecoret. Jadi kita masuk ke sini.
Nah, kalau ini kan udah memenuhi satu item set, baru kita lanjut ke dua item set. Kita jadi ngegabungin semuanya, jadi kayak sabun sampo, sabun face wash, sabun pasta gigi, dan sabun parfum dan lain-lain. Dan kita bisa lihat dari sini. Kemudian kita bisa lihat sabun sampo itu berapa kali muncul di sini. Contohnya ini 3 kali muncul, artinya 3 kali muncul dibagi total dengan kemunculan itu ada berapa? 3 kali muncul dibagi dengan total kemunculan. Jadi hasilnya sekian. Kemudian kalau udah kelar tuh bakalan ketemu jawabannya kayak yang ini. Sabun sampo 37, sabun face wash 37, sabun parfum 2 apa? 25 dan lain-lain. Karena di sini enggak apa? Karena si face wash parfum itu dia nggak memenuhi persyaratan, makanya dia kebuang karena dia cuma 12,5%. Kita lanjut ke a priori 3 apa item set. Kita bisa ngecek di sini angka 3 a priori, 3 item set, sabun, sampo, dan face wash dan lain-lain. Set, karena di sini kita udah ketemu total sabun, sampo, sama face wash itu dua kali barang muncul di antara 8 data tersebut. Kita bisa ngebagi 8 dibagi 2 95%, sementara ini cuma satu kali, jadi dia cuma 12,5%. Akhirnya dia dieliminasi. Nah, kita bisa lihat dari sini kalau udah kayak gitu kita tinggal ngebuat item set 4 a priori aja, dan ini mati di 12,5%, artinya stop di bagian 12,5%. Nah, karena item set itu berjumlah 4 item dan Nah, karena di sini tuh kita bisa ngelihat dari jumlah kayak item set itu ada 4 item dan juga terakhir itu 4 item saya tidak memenuhi support, maka hitungan itu dihentiin. Nah, dari sini tuh kita bisa ngeliat dari frekuensi item setnya, kita bisa ngeliat interpretasi item setnya itu kayak gini. Sabun minyak supportnya 25%, confidence 66%, dan lain-lain. Nah, kalau udah kayak gini kita udah nemu jawabannya. Jadi buat jawaban itu kita bisa ngitung dari sini tadi. Artinya buat dari ketiga produk tersebut, sabun, sampo, dan face wash itu memiliki perhubungan yang paling kuat, karena itu dia memiliki perhubungan sebanyak sebanyak 1,30333 lift tertinggi lah. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian efek growth. Nah, kalau efek growth itu dia ini sama kayak tadi, soalnya sama persis. Jadi yang pertama kita cari itu adalah dibuat table dulu berisi atribut item, count, sama support. Nah, dalam itu kita cari kayak tadi, kayak manual kayak tadi, mana yang sekiranya kurang kita eliminasi, kemudian kita repeat lagi ke kedua langkah. Misalkan dia kurang lagi, nah ini kan artinya dia pas nih, dia nggak ada yang eliminasi, lalu kita buatin urutan datanya berdasarkan dancing. Jadi cara ngitung dancing itu kita bisa lihat dari sini, kayak sabun, sampo, parfum, sampo, kita ngeliat mana yang lebih prioritas. Kalau lebih prioritas itu diapain duluan, kayak ini sampo dan juga parfum. Karena parfum cuma 37%, makanya parfum di bagian kedua. Kemudian kita masuk ke bagian tree-nya. Jadi untuk tree-nya sendiri, kalau kita udah ngeliat dari sini, berdasarkan header table item urutan prioritas, maka T1 itu sabun dan sampo. Kita paling akar rootnya itu ada 0, dan itu leaf-nya itu ada sabun juga ada sampo. Kemudian itu dia ada root, kemudian ada ini percabangan kedua, ada sabun 1 dan sampo 1. Kemudian kita cari lagi sabun, sampo, face wash. Jadi di sini ada sabun 2, sampo 2, face wash 1, dan lain-lain. Kemudian kalau udah kelar di sini tuh kita bakal nyari ke langkah 4 efek growth-nya. Kita bisa ngeliat dari sini. Karena sabun dan sampo tidak memiliki prefix, maka stop, proses dihentikan untuk root item tersebut. Jadi item parfum confidence pattern base-nya itu adalah sabun, sampo, face wash, sabun, sampo. Nah, kemudian kita
lihat yang bagian ini 5 FP group dari sini. Untuk setiap suffix item minimal 2 kali transaksi, kita bisa ngelihat berapa kali ini sininya. Jadi ada 2 jalur menuju platform yang hanya mengandung sabun, tapi hanya satu diantaranya lewat sampo. Jadi kita bisa ngikutin dari sini part confidence FV3 untuk face wash berdasarkan dari jalur sabun sampo, dan sabun sampo itu sebenarnya 2 kali kemunculan, sabun itu 1 kali kemunculan, sampo itu 1 kali kemunculan. Jadi sabun itu muncul 3 kali di jalur face wash, 2 kali di jalur barang sampo, dan 1 kali sendirian. Sampo muncul total 3 kali, 2 di bawah sabun dan 1 di jalur terpisah. Maka kalau udah kayak gini kita bisa ngitung langkah 6-nya frequency pattern gradient rates. Jadi item conditional ininya patternnya kita bisa lihat di sini. Kemudian kita masuk bagian 7, sabunnya face wash. Kemudian kalau udah kelar bagian 7 kita bisa ngeliat bagian 8. Kita bisa ngeliat ukuran menunjukkan seberapa besar item Y ikut dibeli kita X dibeli dengan rumusnya itu X sama dengan X itu Y sama dengan P Y X sama dengan N dikali X Y dibagi N dikali X. Nah kita bisa ngeliat di sini. Jadi kalau dia kita masuk ke langkah 9 row 3. Nah dari sini itu terdapat kesimpulan kalau ketiga produk sabun, sampo, dan face wash itu memiliki hubungan yang kuat hingga Squidward bisa membuat paket bundling 3 produk sekaligus. Karena pelanggan cenderung membeli biasanya bersamaan, secara khusus aturan sabun, sampo, face wash memiliki nilai lift tertinggi yaitu 1,333, yang berarti kombinasi sabun dan sampo meningkatkan probabilitas atau PX pembelian face wash sebesar 1,33 kali lipat dibandingkan jika pelanggan itu ngebeli face wash secara langsung atau acak. Jadi perbedaan itu untuk kesimpulannya sendiri itu adalah a priori membuat kombinasi item satu persatu, jadi kayak banyak kandidat. Sedangkan kalau FP Growth membuat tree lalu langsung mencari pola dari pohon tersebut biar lebih cepat. Mungkin ini untuk pertemuan kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.